wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adista Febrianti, Alvina Ayunindia, Dian Novitasari, Dwi Yunianti, Fatin Nabila, dan Giani Viola Nurfitri. Kami akan membawakan materi tentang studi kelayakan bisnis, manajemen produksi dan operasional. Manajemen produksi dan operasional kasus pada toko Sky Tan Up. Deskripsi usaha: terdapat pasar yang besar dan berkelanjutan untuk toko pelumas dan tona up mobil. Permintaan ini diakibatkan perubahan pola pembelian konsumen yang didorong oleh berkembang pesatnya stasiun pengisian bahan bakar yang dioperasikan sendiri, self-service gas station. Konsumen sekarang mengisi sendiri bahan bakarnya, membuat penghentian kedua yang perlu untuk melakukan lubrikasi dan penggantian oli. Sebagai konsekuensinya, perusahaan lainnya mengembangkan sebuah strategi untuk menyesuaikan diri pada peluang ini. Deskripsi usaha: stasiun Sky Tan Up melakukan penggantian oli, lubrikasi, dan pembersihan interior dalam lingkungan yang bersih. Bangunannya bersih, dicat dengan warna putih, dan kadangkala dikelilingi oleh taman yang dihias dengan rapi. Untuk memudahkan layanan cepat, mobil bisa dijalankan berbaris 3. Pada Sky Tan Up, pelanggan disambut oleh karyawan perwakilan servis lulusan sekolah Sky Tan Up di Salt Lake City. Sekolah ini bukanlah seperti Universitas McDonald's Hamburger dekat kota Chicago atau sekolah pelatihan Holiday Inns di kota Memphis. Karyawan selanjutnya mengambil pesanan, biasanya mencakup pesanan untuk pengecekan cairan seperti oli, air, oli transmisi, pelumas, tindakan fabrikasi, serta penggantian saringan oli dan udara. Yang selanjutnya, deskripsi usaha: personalia servis yang berpakaian seragam akan menindaklanjuti pengerjaan pesanan. Tim standar yang terdiri atas 3 orang berbagi tugas, yakni 1 orang mengecek level cairan, 1 orang bertugas membersihkan bagian interior dengan alat penghisap debu dan membersihkan jendela mobil, dan yang ketiga bertugas pada pit garasi melakukan penggantian saringan udara, mengeluarkan oli bekas, mengecek transmisi dan kardan, serta melakukan lubrikasi seperlunya. Penyelesaian tugas secara tepat dan pelatihan yang baik dirancang agar proses pengerjaan dari saat mobil masuk hingga keluar berlangsung dalam 10 menit. Ide dasarnya yakni tidak ada lagi penganaan tambahan biaya, bahkan biasanya lebih sedikit dibanding stasiun pompa bensin dan dealer mobil, sambil tetap memberikan layanan yang lebih baik. Kondisi lingkungan yang dihadapi Sky Tan Up saat ini yaitu: 1. Kompetitor yang memberikan jasa yang sama di samping jasa atau produk lainnya. Yang kedua, konsumen yang menginginkan layanan cepat, baik, dan ekonomis. Yang terakhir, konsumen didominasi oleh pemilik mobil perorangan. Strategi produksi dan operasi apa yang harus dilakukan? Strategi yang dapat dilakukan: yang pertama, rancangan produk dan jasa. 2. Pengelolaan kualitas. 3. Desain proses dan kapasitas. 4. Strategi lokasi. 5. Strategi tata ruang. 6. Manajemen rantai pasokan. 7. Strategi sumber daya manusia dan desain pekerjaan. 8. Manajemen persediaan. 9. Penentuan jadwal. Dan 10. Pemeliharaan. Strategi yang pertama adalah rancangan produk atau jasa. Pilihlah jasa yang diberikan dibatasi pada jasa lubrikasi dan pembersihan jendela. Ini memungkinkannya lebih fokus dan efisien dibanding pesaingnya. Strategi yang kedua adalah pengelolaan kualitas. Penentuan ekspektasi kualitas dari pelanggan dan membuat kebijakan serta prosedur untuk mengidentifikasi dan mencapai persyaratan kualitas tersebut. Karakteristik pekerjaan pada Sky Tan Up yakni tugas yang berulang, tim dengan masing-masing tugas yang tetap, serta dengan pelatihan dan petunjuk kerja yang baik akan memudahkan untuk mempertahankan layanan berkualitas. Untuk strategi yang ketiga yaitu desain proses dan kapasitas. Menentukan seberapa baik barang dan jasa yang dihasilkan melalui penentuan proses kerja dikaitkan dengan kapasitas perusahaan. Pilihlah jasa yang lebih terbatas dibanding pesaingnya, memberikan keluasan dan investasi modal, dan karyawannya bisa lebih fokus mengerjakan tugas.
Selanjutnya ada strategi yang keempat, yaitu strategi lokasi. Untuk menentukan kedekatan dengan sumber faktor produksi sambil mempertimbangkan struktur biaya. Penempatan fasilitas SkyTuneUp pada area dekat pemukiman mempermudah akses nasabah. Selanjutnya ada strategi tata ruang. Penentuan untuk kemudahan aliran bahan baku, orang, dan informasi yang lebih cepat dan efisien. Penempatan area kerja berbeda dan berdekatan serta penentuan urutan proses kerja antara penerimaan orderan, pengecekan level cairan, dan proses vakum atau pembersihan interior akan mengurangi pergerakan bekerja. Karena itu, proses penyelesaian kerja bisa menjadi lebih cepat. Yang keenam ada strategi manajemen rantai pasokan. Pengintegrasian rantai pasokan ke dalam strategi perusahaan, termasuk keputusan mengenai apa yang akan dibeli, dari siapa, dan dengan syaratnya apa saja. Pada SkyTuneUp, pembelian sebaiknya dilakukan melalui negosiasi pembelian partai besar untuk bisa mendapatkan harga dan perlakuan transaksi khusus. Juga kemasan produk yang dibeli mempertimbangkan ruang yang akan dipakai untuk penempatan. Lalu selanjutnya untuk strategi yang ketujuh, yaitu strategi sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Merupakan penentuan cara merekrut, memotivasi, dan mempertahankan personil bertalenta dan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan. SkyTuneUp dapat memfokuskan pada perekrutan pekerja dalam jumlah yang sedikit, melatihnya untuk tugas yang akan dijalankan, serta melakukan supervise melekat selama proses pelatihan. Lalu strategi yang kedelapan, manajemen persediaan, yaitu pertimbangan keputusan pemesanan dan penyimpanan persediaan. Investasi untuk persediaan pada SkyTuneUp harusnya relatif rendah dengan tingkat perputaran yang tinggi. Untuk strategi yang kesembilan, yaitu penentuan jadwal. Menentukan dan menerapkan jadwal jangka waktu menengah dan pendek melalui pemberdayaan personil dan penggunaan fasilitas untuk memenuhi permintaan nasabah. Dengan strategi penentuan jadwal, fluktuasi jumlah permintaan perbaikan oleh nasabah dapat dikelola dengan baik. Dalam cara ini tetap terjaga hubungan baik dengan nasabah. Lalu untuk strategi yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu pemeliharaan. Tindakan untuk menjaga agar proses berjalan stabil dan dapat diandalkan. Bisnis SkyTuneUp melibatkan sedikit peralatan, karena itu tindakan maintenance bisa relatif lebih mudah. Di samping itu, penerapan sistem 3 anggota tim bisa tetap menjaga proses berjalan saat terjadi kendala pada satu bagian tugas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.